Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal." Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan pertama kembali menggambarkan kepada kita bahwa Yesus tidak tanggung-tanggung untuk mengorbankan hidupnya agar kita pun memiliki hidup abadi dengan mengambil bagian dalam hidup Yesus, menyantap sabda juga tubuhnya lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan setiap hari. Sementara kisah Injil menampilkan kepada kita bahwa begitu banyak mujizat dan karya agung yang Yesus lakukan, namun banyak orang tidak serta-merta menerima apa yang Yesus lakukan. Justru mereka beranggapan bahwa Yesus kerasukan roh jahat. Oleh karena itu, lewat kedua bacaan suci hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa untuk mengerti dan memahami seluruh perbuatan dan karya agung yang Yesus lakukan menurut Injil dan juga Yesus lakukan dalam keseharian hidup kita, kita mampu mengalami dan merasakan itu jika kita memiliki iman yang cukup atau iman yang memadai. Oleh karena itu kehadiran kita semua dalam Ekaristi Kudus setiap hari kesempatan untuk memupuk iman kita, dan iman itu akan bertumbuh jika kita rendah hati dan menyerahkan diri kita seutuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita berjuang, semoga lewat Ekaristi Kudus pagi ini dan juga lewat kedua bacaan suci yang kita dengar tadi, memampukan kita untuk rendah hati. Dengan demikian kita pun memupuk iman, harapan dan cinta kita untuk semakin bertumbuh dan menjadi matang dan dewasa.